Era kerja hybrid membawa angin segar, tapi juga tantangan baru. Salah satunya, gimana cara perusahaan memastikan produktivitas tetap terjaga. Amazon, raksasa teknologi dunia, punya jawaban yang cukup kontroversial. Mereka baru saja meluncurkan sebuah dashboard khusus untuk para manajer yang fungsinya mengawasi kehadiran fisik karyawan di kantor secara real-time. Langkah ini adalah kelanjutan dari kebijakan RTO atau Return to Office yang mewajibkan sebagian besar karyawan korporat mereka untuk kembali bekerja di kantor setidaknya 3 hari seminggu. Tapi, dashboard ini bukan sekadar alat absen biasa. Teknologi ini jauh lebih canggih dan detail. Bayangkan, atasan kamu bisa melihat data kehadiranmu selama 8 minggu terakhir, kapan kamu tap kartu masuk, di gedung mana, dan berapa rata-rata jam kerjamu di kantor setiap harinya. Lebih jauh lagi, sistem ini secara otomatis mengklasifikasikan karyawan ke dalam beberapa kategori yang cukup membuat was-was. Ada yang disebut low time badgers, yaitu karyawan yang rata-rata waktu di kantornya kurang dari standar yang ditetapkan. Ada juga zero badgers untuk mereka yang sama sekali tidak pernah ke kantor dalam periode tertentu. Lalu ada unassigned building badgers, yaitu mereka yang sering tap kartu di gedung yang bukan lokasi kerja resminya. Tentu saja, setiap kategori ini punya potensi implikasi, mulai dari sekadar obrolan dukungan dengan atasan, hingga risiko tindakan disipliner yang lebih serius. Amazon bilang, alat ini tujuannya untuk mendorong kolaborasi tatap muka dan membantu karyawan yang kesulitan beradaptasi. Dengan kebijakan RTO, data yang tadinya harus diminta dari HRD, kini bisa diakses langsung oleh manajer kapan saja. Ini membuat proses pengawasan jadi lebih cepat dan seragam di seluruh perusahaan. Tapi, langkah Amazon ini bukan fenomena tunggal. Ini adalah bagian dari tren global, di mana perusahaan-perusahaan besar mulai memanfaatkan teknologi data untuk mengelola tenaga kerja. Samsung misalnya, punya alat serupa untuk mencegah praktik coffee badging, di mana karyawan hanya datang sebentar untuk absen, lalu pulang. Dell juga melacak kehadiran lewat kartu akses, dan data ini bisa memengaruhi penilaian kinerja. Bahkan Bank of America pernah mengirim surat peringatan kepada karyawan yang tidak patuh pada kebijakan kembali ke kantor. Kita melihat ada pergeseran paradigma dari manajemen yang dulunya berbasis kepercayaan, kini menjadi manajemen berbasis data yang terukur. Di satu sisi, teknologi memang membuka peluang baru. AI dan otomatisasi menciptakan peran-peran baru yang lebih efisien. Tapi di sisi lain, pengawasan yang ketat seperti ini menimbulkan pertanyaan besar, di mana batas antara mengoptimalkan operasional dan mengorbankan kepercayaan serta moral karyawan. Bagi karyawan, berada di bawah pengawasan digital yang konstan, tentu memberikan tekanan psikologis. Rasanya seperti kembali ke bangku sekolah, di mana setiap gerak-gerik selalu diawasi. Seorang karyawan Amazon bahkan pernah bilang, kalau dia merasa diperlakukan seperti anak SMA. Perasaan ini bisa meningkatkan stres dan, ironisnya, malah menurunkan motivasi untuk bekerja. Isu privasi juga jadi sorotan. Sejauh mana perusahaan berhak tahu lokasi dan durasi kehadiran kita secara mendetail? Ini adalah dilema besar di era kerja modern. Di satu sisi, perusahaan ingin memastikan kepatuhan dan produktivitas. Di sisi lain, karyawan mendambakan fleksibilitas dan otonomi. Kasus Amazon ini menjadi studi kasus yang menarik tentang bagaimana perusahaan global menavigasi transisi menuju model kerja hybrid. Kunci kesuksesannya bukan hanya soal angka kehadiran di kantor, tapi juga soal dampak jangka panjangnya terhadap retensi talenta, inovasi, dan yang paling penting, budaya perusahaan. Kedepannya, teknologi di tempat kerja akan terus berkembang. Tapi kita harus ingat, teknologi seharusnya memberdayakan, bukan hanya mengawasi. Produktivitas sejati seharusnya diukur dari hasil kerja dan kontribusi, bukan sekadar dari berapa lama seseorang duduk di kursinya di kantor. Masa depan tempat kerja yang ideal adalah yang mampu menemukan keseimbangan. Keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan, antara data dan kepercayaan. Karena pada akhirnya, fondasi dari sebuah kerja yang hebat adalah kepercayaan dan kesejahteraan manusianya. Bagaimana menurut kamu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.